Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, khususnya para kader Partai Bulan Bintang, saya ingin mengajak kita untuk melakukan evaluasi atau perenungan terhadap kepemimpinan dan perjalanan Partai Bulan Bintang selama ini. Ada satu hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita cermati, di mana pada setiap periode atau setiap muktamar selalu ada kader atau tokoh Partai Bulan Bintang yang pergi meninggalkan Partai Bulan Bintang. Mungkin sepintas lalu ini hal yang biasa dalam dinamika politik. Tapi sesungguhnya bagi Partai Bulan Bintang ini sesuatu yang sudah tidak wajar karena sudah terjadi berkali-kali. Nah, misalnya ada pertanyaan, kenapa setiap periode ada orang yang pergi meninggalkan PBB? Nah, ini perlu kita evaluasi karena tidak bisa serta-merta kita menyalahkan orang yang pergi itu atau kader atau tokoh yang pergi meninggalkan PBB itu, tapi justru kita harus mengevaluasi pada diri kita apa yang terjadi sehingga orang selalu pergi meninggalkan PBB. Mungkin kalau ibarat kita masuk dalam suatu ruangan, di sana pertama ruangan itu begitu sejuk rasanya, tapi lama-lama dari kejadian yang berulang-ulang kemudian orang merasa bahwa seperti ruangan itu bau gitu, bau busuk, kemudian dia merasa tidak nyaman dan kemudian pergi meninggalkan PBB itu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ada apa di dalam tubuh, terutama dalam manajemen dan kepemimpinan Partai Bulan Bintang itu. Kalau kita mencermati, saya mengamati atau merasakan dari awal. Misalnya di muktamar pertama Partai Bulan Bintang pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede. Pada waktu itu selesai muktamar itu pergi meninggalkan PBB ada 16 tokoh. Ini bukan tokoh biasa, tokoh-tokoh terhormat, tokoh terpandang, bahkan sebagian mereka adalah anggota DPR RI pada waktu itu. Nah, mereka itu merasa tidak nyaman dengan PBB karena merasa tidak nyaman karena dalam muktamar itu mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Jadi yang pergi itu ada 16 orang, disebut waktu itu sebagai kelompok 16. Nah, di antaranya ya mohon maaf kalau kita sebut sekarang itu ada seperti Pak Fadlizon dan Pak Ahmad Muzani yang wakil ketua MPR sekarang, kemudian Fadlizon sebagai menteri sekarang. Dan dari mereka pergi meninggalkan PBB pada saat itu, kemudian mereka Fadlizon dan teman-teman mendirikan Gerindra waktu itu. Jadi 16 orang itu pergi meninggalkan PBB. Mungkin kata orang satu orang hilang satu tumbuh 1000. Tapi sesungguhnya kalau menurut saya dalam politik tidak bisa, rumus itu tidak bisa dipakai dalam politik karena menurut ilmu yang saya dengar dari Prof. Yusril, Bang Yusril Iza Mahendra, kalau dalam politik itu kalau memiliki musuh satu itu terlalu banyak dan memiliki teman 1000 itu masih terlalu sedikit. Nah, jadi kalau pergi satu orang itu dia tidak mungkin pergi dengan sendiri, tapi dia membawa istrinya, membawa keluarganya, dan itu kalau 16 tokoh itu luar biasa. Banyak tokoh, banyak orang yang meninggalkan PBB. Kemudian dari itu suara PBB menjadi semakin menurun dari tahun ke tahun. Nah, kemudian berikutnya ada lagi kita saksikan ada tokoh-tokoh lain yang juga pergi meninggalkan PBB. Nah, salah satu diantaranya misalnya ada satu tokoh yang saya kenal dengan baik dan pada saat awal pendirian Partai Bulan Bintang itu dia bersama Pak Yusril dan MSK Aban itu pergi keliling ke Nusantara, ke Indonesia, beberapa daerah untuk mendirikan atau membentuk DPW dan DPC. Nah, itu namanya Bang Yanda Zaihifni Ishak atau biasa dipanggil Bang Jack. Orang yang paling akrab dan paling dekat dengan MSK Aban dan Bang Yusril. Tapi dalam perjalanan kemudian dia menghilang. Dan saya pikir dia menghilang itu meninggalkan PBB, tapi begitu ketemu dia menyatakan bahwa Anda PBB yang meninggalkan saya, bukan saya meninggalkan PBB. Nah, ini kan pertanyaan. Apa yang terjadi di dalam tubuh PBB? Nah, berikutnya
pada berikut lagi ada lagi orang yang pergi meninggalkan PBB seperti Pak Hamdan Zulfa yang kemudian tidak mau lagi diajak dalam struktur pengurusan PBB. Nah, kemudian berikutnya lagi ada MS Kaaban pergi meninggalkan PBB juga. Dan terakhir kita saksikan sebelumnya juga ada Ali Mokhtar Ngabalin. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir ini adalah Bang Afrian Sanur atau Bang Ferry. Nah, ini kan fenomena yang terjadi dan kita malu-malu untuk melakukan evaluasi. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukan kesalahan semata-mata kesalahan orang yang pergi, tetapi ada kesalahan yang pada manajemen dan pemimpinan Partai Bulan Bintang itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita evaluasi secara mendasar dan diambil sikap bagi kader-kader muda sekarang ini untuk menentukan ke depan PBB ini seperti apa. Jika hal ini tidak dilakukan, maka selamanya PBB akan tetap seperti itu. Saya kira itu menjadi catatan buat kita dan banyak hal yang perlu kita diskusikan secara sadar dan secara elegan. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan bahwa PBB ke depan ini harus dilakukan perubahan mendasar terhadap manajemen dan kepemimpinan Partai Bulan Bintang itu sendiri. Saya kira sementara itu sebagai sekelumit perjalanan yang saya amati dan saya rasakan sendiri selama berada di Partai Bulan Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.